Waduh, keasikan main handphone nih. Ya, memang benda ini kecil bisa membawa kita ke surga atau bisa membawa kita malahan justru menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Pemirsa, sahabat cahaya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, 7 menit cahaya insya Allah akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Tadi di awal saya keasikan scroll, lihat berita, kemudian apa yang terjadi di Nusantara. Ya, tadi saya sudah sampaikan. Ini sama juga seperti media-media yang lain. Sama dulu saat televisi ada. Hukumnya ya dia seperti pisau. Di tangan seseorang misalnya juru masak atau di tangan ibu-ibu. Pisau itu membantu untuk memasak. Tapi di tangan begal, di tangan orang-orang jahat, mungkin saja pisau itu bisa digunakan untuk menghilangkan nyawa orang. Begitu juga alat yang kecil ini. Sekarang kita bisa mengetahui waktu sholat. Sekarang kita bisa bertadarus. Bahkan kita bisa melihat tafsir menggunakan alat kecil ini. Namun saat Ramadan di sini harus juga kita mencermati sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, yang artinya sebaik-baiknya keislaman seseorang adalah mampu meninggalkan sesuatu yang sebetulnya tidak berbahaya. Artinya dia menggunakan alat ini, dia menelepon, dia searching, atau mungkin menonton apa-apa yang disediakan di dalam media ini. Boleh dalam waktu-waktu yang normal, dalam waktu-waktu yang wajar. Namun kalau kemudian waktunya menjadi sempit karena digunakan untuk hal-hal yang bersifat kesia-siaan, maka na'udzubillah, jangan-jangan saat nanti kita akan bergerak menuju Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bergerak kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. 2 pertanyaan awal adalah untuk apa umur ini atau waktu ini digunakan, dan juga untuk apa masa muda ini digunakan. Kalau masa muda ini disia-siakan, tidak digunakan menuntut ilmu, tidak digunakan untuk beribadah, maka bukan tidak mungkin waktu itu akan menggunting kehidupannya atau akan menghancurkan masa depannya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali bersumpah dengan waktu. Wal asr, wad duha, wal lail. Ini menunjukkan betapa sangat pentingnya waktu. Dan bahkan dikatakan al waktu kasai in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu laksana pedang. Jika kita tidak mampu menggunakannya, maka dia akan mengiris kehidupan kita. Apalagi di bulan suci Ramadan yang dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bahwa bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Dia adalah petunjuk, dia adalah hidayah. Quran itu pembeda bagi manusia, mana hak, mana batil, mana boleh dan yang mana yang tidak boleh. Oleh karena itu kalau kita berkaca kepada para sahabat ridwanullah alaihim, para aslafun salihin, bagaimana mereka ada yang menghatamkan Quran dalam sholat mereka. Mereka berlomba-lomba, 3 kali hatam saja dirasa masih kurang. Mereka menghatamkan setiap hari Al-Quran. Nabi juga bertadarus bersama Jibril. Oleh karena itu malulah kita. Di mana kita dibandingkan mereka. Subhanallah. Oleh karena itu marilah kita berkaca kepada mereka. Marilah kita gunakan
hari-hari yang luar biasa di bulan suci Ramadan ini untuk beribadah. Karena sekali lagi saya sampaikan, ada keterangan, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa aja yang saat puasa tidak mampu mencegah mulutnya dan perbuatan yang dusta, Allah nggak butuh akan puasanya. Apalagi saat dia iseng scroll, mungkin tiba-tiba ada gambar yang tidak layak. Sekalipun ini tidak membatalkan karena tidak sengaja, ini akan mengurangi nilai puasa kita. Apalagi kalau kemudian waktunya sejak sahur sampai dia berbuka, kemudian dia habiskan waktunya untuk main game. Mungkin hanya sekali dua kali main game, tidak mengapa. Apalagi buat anak-anak muda, mungkin untuk menghilangkan kepenatan, boleh saja main 1-2 game. Tapi kalau kemudian mayoritas waktunya di hari-hari berkah di bulan suci Ramadan digunakan untuk main game, ini adalah merupakan satu musibah. Ini adalah merupakan satu fitnah yang tadi sudah saya sampaikan. Nanti di hadapan Allah sebelum kakinya bergerak akan ditanya. 2 pertanyaan pertama adalah waktunya untuk apa digunakan, hidupnya untuk apa digunakan, dan yang berikutnya masa mudanya untuk apa dihabiskan. Apakah untuk hal yang bermanfaat ataukah untuk hal yang sia-sia? Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalika. Gunakan alat ini secara bijak. Mudah-mudahan sahabat Cahaya 7 menit ini betul-betul menjadi cahaya bagi Indonesia, bagi Nusantara. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel kita Cahaya untuk Indonesia. Mudah-mudahan memberikan kebaikan buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal ampu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.